Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Husna, pengampu mata kuliah Statistik Matematika 2. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hipotesis penelitian. Oke, sebelum kita masuk ke materi, apa-apa saja yang akan kita bahas di materi hipotesis penelitian dan tujuan penelitiannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Tujuan penelitian perkuliahan pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menyusun kalimat hipotesis pengujian statistik penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian. Nah, materi perkuliahan untuk pertemuan kedua itu terdiri dari 5 materi, yaitu yang pertama yaitu definisi tentang hipotesis penelitian, lalu bentuk hipotesis, yang ketiga jenis hipotesis penelitian, yang keempat cara merumuskan dan menguji hipotesis, dan yang terakhir adalah bentuk pengujian hipotesis. Oke. Untuk materi pertama yaitu definisi hipotesis. Oke. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata hupo dan tesis. Hupo berarti sementara dan tesis yang berarti pernyataan atau teori. Nah, sedangkan hipotesis menurut para ahli yaitu merupakan dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sementara dan harus diuji kebenaran. Nah, untuk menentukan hipotesis penelitian itu ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan. Yang pertama, hipotesis harus mengekspresikan satu fenomena atau yang disebut dengan satu variabel, atau mengekspresikan hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Rumusan hipotesis itu harus dinyatakan dengan jelas dan tidak bermakna ganda dan dapat diuji secara empiris. Lalu materi yang kedua yaitu bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis penelitian itu terdiri dari 3 bentuk, yaitu ada yang disebut dengan hipotesis penelitian atau hipotesis kerja, lalu hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Nah, apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian itu adalah anggapan dasar si peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Nah, peneliti menganggap benar hipotesis yang dibuatnya, kemudian dibuktikan secara empiris. Nah, yang disebut secara empiris ini adalah dengan melakukan perhitungan matematika. Hipotesis penelitian atau hipotesis kerja ini dilambangkan dengan HA atau H1. Lalu hipotesis operasional. Hipotesis operasional ini merupakan hipotesis kontradiksi dari hipotesis penelitian. Biasanya kalimat pada hipotesis operasional ini bertentangan dengan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis operasional ini biasanya dilambangkan dengan HO atau HANO. Oke, yang terakhir adalah hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Nah, yang dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk kuantitatif. Jadi bentuk dari hipotesis statistik ini berupa simbol-simbol matematis. Nah, contoh
hipotesis operasional, hipotesis kerja, dan hipotesis statistik dapat dilihat sebagai berikut. Contohnya, ada hipotesis penelitian yang dibuat oleh peneliti, misalnya berbunyi, ada perbedaan hasil belajar antara kelas A dengan kelas B. Maka dari hipotesis penelitian atau HA ini dapat kita buat hipotesis operasional yang merupakan lawan kata dari hipotesis penelitian. Jadi HO-nya dapat kita susun, yaitu tidak ada perbedaan. Nah, karena di HA bunyinya itu adalah ada perbedaan. Jadi di HO-nya tidak ada perbedaan. Sehingga bunyi HO-nya tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelas A dengan kelas B. Nah, sedangkan untuk hipotesis statistiknya itu dapat dibuat dengan simbol-simbol matematika. Misalnya, HO itu yaitu mu A sama dengan mu B. Kenapa bertanda sama dengan? Karena di kalimat HO itu ada kalimat tidak ada perbedaan, yang kalau disimbolkan dengan simbol matematika itu sama dengan tanda sama dengan. Dan kenapa di HA itu bertanda tidak sama dengan? Karena tadi ada perbedaan, berarti kalau dilihat dari hasil belajarnya, hasil belajar kelas A dengan kelas B ini tidak sama, sehingga lambang dari matematikanya yaitu tanda tidak sama dengan. Nah, mu A ini berarti hasil belajar kelas A, sedangkan mu B ini artinya adalah hasil belajar kelas B. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jenis hipotesis. Oke. Hipotesis penelitian terdiri dari 3 jenis penelitian, yaitu hipotesis deskriptif, yang kedua yaitu hipotesis komparatif, yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Nah, apa itu hipotesis deskriptif? Hipotesis deskriptif merupakan hipotesis yang tidak membandingkan atau tidak menghubungkan suatu variabel dengan variabel lain yang menggambarkan suatu fenomena. Nah, ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah berupa taksiran, berupa perkiraan. Contohnya, disiplin kerja pegawai sangat tinggi. Nah, jadi yang ditaksirkan itu adalah kalimat sangat tingginya. Sehingga apakah benar disiplin kerja pegawai ini sangat tinggi, itu harus dibuktikan secara empiris. Contoh kedua, misalnya ketuntasan belajar siswa di atas 75%. Nah, yang menjadi taksiran di sini adalah 75%-nya. Sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah benar ketuntasan belajar siswa itu mencapai 75%. Jadi tidak ada pembanding apapun di sini. Jadi yang harus dibuktikan itu hanya berupa taksirannya saja. Kita lanjut ke hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif ini dirumuskan untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara satu dengan variabel yang lainnya. Variabelnya berarti minimal 2 variabel, atau contohnya misalnya tadi perbedaan hasil belajar antara siswa kelas 7A dengan siswa kelas 7B ini berbeda. Atau kalau yang lebih dari 2 variabel, misalnya ada perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran A, B, C, dan D. Jadi dibandingkan hasil belajar dan hasil dari penggunaan model pembelajaran. Jadi ada yang dibandingkan, apakah itu 2 variabel atau lebih dari 2 variabel. Lalu hipotesis asosiatif.
hipotesis asosiatif ini dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Nah, biasanya disebut sebagai korelasi. Nah, korelasi atau hubungan ini terdiri dari 3, yaitu hubungan simetris. Contohnya yaitu ada hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan. Nah, kenapa disebut simetris? Jadi, antar dua variabel ini tidak saling mempengaruhi. Tetapi ketika digunakan bersama-sama, dia akan saling meningkatkan atau saling menurunkan. Jadi tidak memberikan pengaruh. Itu disebut sebagai simetris. Yang kedua adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Nah, contohnya ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Kenapa ini disebut sebagai hubungan sebab akibat? Karena motivasi belajar yang tinggi misalnya itu dapat memberikan hasil belajar yang tinggi juga, sehingga motivasi belajar ini memberikan pengaruh terhadap hasil belajar. Nah, yang terakhir adalah hubungan interaktif. Artinya adalah kita tidak bisa menentukan variabel mana yang menjadi pengaruh dan variabel mana yang dipengaruhi. Contohnya, terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan aktivitas belajar. Nah, di sini kita tidak tahu apakah aktivitas yang tinggi itu dapat meningkatkan motivasi belajar atau motivasi belajar yang tinggi yang menyebabkan aktivitas belajar siswa. Sehingga ini disebut sebagai hubungan yang interaktif, yaitu untuk jenis-jenis hipotesis. Kita ke materi selanjutnya. Merumuskan dan menguji hipotesis. Pengujian hipotesis mempunyai beberapa langkah, yaitu yang pertama kita rumuskan dulu hipotesisnya. Yang pertama tadi tentukan dulu HO-nya, tentukan HA-nya, dan hipotesis statistiknya. Lalu kita tentukan taraf signifikannya. Nah, taraf signifikan di sini di bidang penelitian itu adalah 5%, yang biasanya dilambangkan dengan alfa. Jadi di bidang penelitian sudah ditentukan alfanya itu adalah 5%. Oke, tahap ketiga yaitu uji statistik. Nah, uji statistik ini tergantung dari uji apa yang akan digunakan. Jadi misalnya menggunakan uji T, maka kaidahnya menggunakan kaidah uji T. Lalu jika menggunakan uji Z, maka kaidahnya menggunakan uji Z. Begitu juga untuk uji F dan uji chi-square. Oke, tahap terakhir yaitu membuat keputusan dan menyusun kesimpulan. Nah, keputusan ini tergantung dari apa yang akan digunakan. Jadi uji apa yang akan digunakan. Lalu keputusannya itu berupa apakah nanti rumusan hipotesis HO atau HA yang diterima. Nah, jadi nanti kaidahnya itu beda-beda untuk uji T, uji Z, uji F ataupun chi-square. Lalu setelah dapat keputusannya apakah HO atau HA yang diterima, maka kita susun kalimat kesimpulannya. Nah, kalimat kesimpulannya ini itu tergantung dari keputusan. Keputusan apa yang diterima? Jika HO yang diterima, maka kalimat kesimpulannya itu berasal dari kalimat HO. Tetapi jika di kesimpulan HA yang diterima, maka kalimat kesimpulannya itu berasal dari kalimat H. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, bentuk pengujian hipotesis. Ini materi terakhir ya. Oke. Bentuk pengujian hipotesis itu ada dua, yaitu uji direksional dan uji non-direksional.
Nah, uji direksional ini adalah uji satu arah. Lalu uji satu arah ini dibagi lagi menjadi dua. Nah, yang H1-nya itu lebih besar dari 0 itu disebut sebagai uji pihak kanan. Lalu yang H1-nya itu lebih kecil dari μ0 itu disebut sebagai uji pihak kiri. Jadi uji direksional ini terbagi menjadi dua, yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Itu tergambar dari gambarnya ya. Lalu non direksional itu adalah uji dua arah. Ini dapat dilihat di gambar, dinyatakan bahwa pengambilan keputusan apakah HO diterima atau ditolak itu diputuskan berdasarkan sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan dari kurva. Nah, berikut materi pada hari ini. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan. Demikian materi hipotesis penelitian hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.